ibadah yang ketiga, istri dan mama yang bijaksana. 1 Samuel 1, kita buka bersama-sama. 1 Samuel pasal yang pertama. Kita akan belajar hari ini dari seorang yang bernama Hana. Semua sudah ketemu, katakan amin. Ya, 1 Samuel 1 firman Tuhan demikian bunyinya. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Firman Tuhan yang kita miliki ini, Alkitab yang kita miliki selalu Alkitab yang apa adanya, fair. Dia menceritakan kebaikan, keberhasilan, tetapi juga sisi-sisi kelemahan dari tokoh-tokoh yang ada. Dan kita pun bisa belajar dari sana. Ya. Lalu saya akan mengajak untuk lompat, supaya tidak terlalu banyak yang kita baca. Kita akan lompat ke ayat yang ke-9. Masuklah kita sebuah cerita tentang cerita seorang wanita yang bernama Hana itu, ya. Pasal 1 ayat 9, 1 Samuel. Firman Tuhan demikian bunyinya, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bapak Ibu Saudara, Hana, kita akan langsung masuk di tokoh ini. Hana ini adalah seorang wanita yang hidup di masa, di zamannya sedang terjadi yang namanya kemerosotan moral atau bahkan kemerosotan kehidupan kekristenan pada zaman itu. Orang-orang yang dikatakan percaya kepada Allah, mereka sudah mulai kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ada sebuah kemerosotan kehidupan kekristenan, ada sebuah kemerosotan umat Tuhan yang begitu luar biasa yang hidup, yang ada di tengah-tengah zamannya Hana itu hidup. Kita bisa lihat, kalau Anda baca di perikop-perikop sebelumnya dan sesudahnya, kita akan dengan sedih melihat cerita dari kehidupan Imam Eli. Pada waktu itu Imam Eli menjadi imam di dalam sebuah bait Allah. Dan Imam Eli ini punya banyak sekali kelemahan yang tidak menjadi contoh bagi seorang imam pada zamannya, bahkan pada zaman sekarang juga. Nah, Imam Eli itu tidak berani menegur anak-anaknya. Lalu anak-anaknya Imam Eli lebih parah lagi, yang bernama Hofni dan Pinehas itu. Sedemikian rupa mereka mengacak-acak kekudusan bait suci. Mereka makan persembahan yang seharusnya dipersembahkan untuk Tuhan. Mereka merampok orang-orang yang datang ke dalam bait Allah membawa persembahan. Mereka berkata, itu buat aku. Kira-kira gitu. Padahal itu adalah persembahan yang seharusnya dipersembahkan untuk Tuhan. Dan bahkan Hofni dan Pinehas adalah orang-orang yang melayani di dalam bait suci, tetapi tidur dengan wanita yang melayani di kemah pertemuan. Jadi Anda bisa bayangkan betapa situasi pada waktu itu sedang terjadi kehidupan yang namanya kemerosotan yang amat sangat luar biasa. Bahkan Hana pun tidak lepas dari pergumulan di area-area itu karena suaminya menikah lagi. Suaminya punya madu katanya. Saya juga heran kok dikatakan madu, padahal rasanya malah pahit ya. Bapak Elkana ini ternyata memutuskan menikah lagi setelah melihat kenyataan bahwa Hana bertahun-tahun tidak memiliki keturunan.
Saudara, kehidupan itu pasti tidak selalu mulus. Kehidupan itu pasti ada masalah. Jika masalah datang, bahkan jikalau masalah yang datang dalam hidup kita itu berat sekalipun, mari sama-sama kita belajar dari Hana. Meskipun wanita sering dibilang sebagai kaum yang lemah, tapi saya mau berkata kepada para semua wanita khususnya yang ada di tempat ini. Terlebih dulu izinkan saya berbicara kepada para wanita yang pertama kali. Ternyata pada waktu Anda menghadapi situasi yang sulit sekalipun dalam hidup Anda mungkin banyak orang berkata wanita itu kaum yang lemah. Tetapi dengarkan baik-baik. Wanita akan menjadi seorang wanita yang begitu kuat dan powerful. Bahkan kadangkala seringkali jauh lebih kuat daripada para pria. Ketika meletakkan sumber kekuatannya di bawah kaki Tuhan. Wanita akan menjadi begitu perkasa di dalam persekutuannya dengan Tuhan. Di dalam doa-doanya. Wanita itu biasanya makhluk yang diciptakan begitu telaten. Nggak tahu, sebagian besar harusnya wanita punya sifat alami begitu. Dan ketelatenannya biasanya akan juga berdampak di dalam kehidupannya. Wanita itu katanya manusia yang diciptakan untuk dicintai, disayangi. Tetapi sekalipun Anda tidak mendapatkannya, ingatlah selalu bahwa Anda akan selalu mendapatkannya dari Bapa di sorga. Jika ada lubang di dalam pernikahan Anda, jika ada lubang di dalam kehidupan Anda, hanya Tuhan yang akan sanggup menutupnya. Wanita semua harus sadar, dan ini adalah salah satu kekuatan dari wanita, yaitu ruang doanya. Saya berdoa dan saya berharap semua wanita-wanita yang ada di sini menjadikan ruang doanya adalah sumber kekuatannya. Yang mau katakan amin. Ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Dasar Eli ini memanglah. Saudara, ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Saudara, kata sebagian banyak orang, wanita itu manusia yang titik lemahnya ada di perasaannya. Nggak tahu, betul para wanita. Perasaannya halus, sensitif, dan kalau sudah tersentuh perasaannya efeknya bisa lama, kira-kira gitu. Betul? Halo, ada wanita di sini? Betul atau tidak ya kira-kira ya? Ya kira-kira begitulah ya. Nah, titik lemahnya wanita itu biasanya ada di perasaannya. Tetapi juga titik lemahnya wanita di perasaan juga bisa sekaligus menjadi titik kekuatannya dia. Nah, Anda akan menjadi wanita, istri sekaligus mama yang luar biasa. Jika Anda membawa kepekaan sensitifnya perasaan Anda itu, Anda aplikasikan di dalam ruang doa Anda. Anda akan bisa dengan mudah untuk mendengar Tuhan berkata. Tuhan taruh sesuatu di dalam hati. Karena biasanya wanita itu memutuskan berjalan, punya insting, lahir dari perasaannya. Pria tidak, pria biasanya ada di pikirannya. Logik, analisa, kalau ini dan begini terjadi biasanya begitu. Wanita tidak. Meskipun seorang pria berkata kalau ini dan begini biasanya begitu, wanita bisa, kayaknya kok hatiku gak tenang ya. Itu kekuatannya wanita tuh.
Dan manfaatkan dan pakai kekuatan dari sisi wanita ini untuk digali dan bahkan diperbesar di dalam ruang doa. Para pria, para suami, nah sekarang saya bicara kepada para pria dan suami. Kalau tahu bahwa orang yang ada di samping Anda, istri Anda, itu adalah orang yang hidup dengan perasaan, maka jaga perasaannya. Jaga perasaannya. Sesimpel itu sebetulnya. Apa resep untuk kita bisa berbahagia di dalam rumah tangga kita? Bagi para pria, jaga perasaan istri. Para istri yang setuju, batuk-batuk. Pria, jaga perasaan istri Anda. Jikalau ada pergumulan, ajaklah istri Anda bicara. Jikalau Anda melihat istri Anda sedang kepikiran sesuatu, jangan tambahin beban lagi, tapi justru ajaklah bicara. Para wanita, jika ada pergumulan, bicaralah kepada pihak yang tepat. Jangan bicara ke sembarangan pihak. Karena nanti akan jadi gosip yang berkembang kemana-mana. Cara curhat yang paling tepat bagi wanita ada di dalam ruang doanya. Karena hati-hati kalau sudah perasaan sudah bermain, lalu ketemu dengan orang yang satu channel, klik dan menghadapi masalah yang sama, biasanya bumbunya akan tambah banyak. Gak ada di sini, gak ada di sini. Semua anak-anak Tuhan di sini wanita-wanita yang luar biasa, katakan amin. Nah, kalau mama istri biasanya adalah di dalam anggota keluarga itu biasanya orang yang paling sibuk di rumahnya. Pekerjaannya begitu banyak. Jangan bilang ibu rumah tangga itu gak ada kerjaannya, kerjaannya banyak sekali. Bapak-bapak coba, istri-istri pergi liburan, bapak-bapak suruh jadi bapak rumah tangga. Sanggup gak? I don't think so. Paling sehari 2 hari sanggup. Hari ketiga kibarkan bendera putih. Wanita itu salah satu pihak, bahkan pihak yang pekerjaannya paling banyak di rumah. Meskipun Anda punya pekerjaan yang begitu banyak sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, atau bahkan mungkin sebagai wanita karir sekalipun Anda memiliki fungsi yang begitu banyak. Pesan untuk Anda, satu, jangan sampai absen berdoa. Doa itu akan menyertai dan menjagai hati Anda. Anda kan hidup dengan perasaan. Kalau perasaan Anda tidak dijagai oleh doa Anda, perasaan Anda akan mendorong Anda dalam keputusan-keputusan yang salah biasanya. Ya, jaga di tengah segala kesibukan yang ada, jangan sampai absen berdoa. Karena doa itu yang menjagai perasaan kita. Ayat 17, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Para wanita, biarkan rasa aman dan damai sejahteramu itu ada di dalam Tuhan. Anda boleh menghadapi masalah apapun, tapi biasanya setelah Anda menangis-nangis di dalam ruang doa, Anda mendapatkan kekuatan yang baru. Anda mendapatkan sukacita lagi. Suami, meskipun rasa aman istri Anda harusnya ada di dalam Tuhan, betul. Istri-istri rasa amannya harus ada di dalam Tuhan. Tetapi izinkan saya berbicara kepada para suami. Tetapi masalahnya istri Anda bersama dengan Anda itu 24 jam dalam sehari. Maka pastikan rasa amannya dia juga terletak di dalam Anda, para suami. Para suami harus tahu, berikan rasa aman kepada istri Anda. Jadilah rasa aman buat istri Anda. Jadikan istri Anda kalau ada di dekat Anda,
istri Anda tenang dan bahagia, bukan sebaliknya. Saudara, kemarin saya cerita di ibadah AOG, bagaimana sebuah hubungan suami dan istri itu harus terus terpelihara menjadi hubungan yang bukan hanya sekedar sepasang kekasih, tetapi juga adalah hubungan sebagai seorang best friend untuk selama-lamanya. Seorang best friend itu biasanya saling mengerti dan memahami satu sama lainnya, dan bahkan saling mencari satu sama lainnya. Suami dan istri kadangkala kehilangan area-area ini dan lupa fungsi bahwa sebagai suami dan istri bukan hanya sekedar suami dan istri atau sepasang kekasih, tetapi mereka lupa membangun persahabatan selama-lamanya di dalam pernikahan mereka. Saudara, para suami terutama pastikan Anda itu menjadikan istri Anda sebagai sahabat Anda, sebagai best friend Anda, sebagai soulmate Anda. Pastikan apapun yang jadi pergumulan Anda, dimanapun, di pekerjaan atau dimanapun, biasakan cerita sama istri. Karena istri kadangkala itu bisa menjagai dan memberikan ide-ide yang tak kita pikirkan. Istri itu kalau suaminya apa-apa cerita, bahkan mungkin sesuatu pekerjaan yang istrinya pasti akan tidak paham. Tetapi kalau suaminya biasa cerita, sharing, meskipun istrinya gak paham, istrinya akan merasa bahwa dia adalah orang yang penting bagi suaminya. Istri-istri yang setuju katakan amin. Jadi istri-istri akan merasa dianggap oleh suaminya dan merasa sebagai satu bagian yang begitu penting. Meskipun mungkin istri Anda gak bisa memberikan solusi atas masalah Anda. Tetapi pada waktu Anda berbicara, sharekan, komunikasikan, satu yang menjadi pengaruhnya secara langsung, istri Anda akan menangkap, aku berarti penting buat suamiku. Karena terbukti meskipun aku mungkin gak tahu dunianya dia, aku gak tahu pekerjaan dia, tapi dia cerita loh sama aku. Biasanya istri Anda akan membawa itu semua di dalam doa mereka. Saudara, jadikan istri Anda punya rasa aman kepada Anda. Dan sebaliknya Anda juga punya rasa aman kepada istri Anda. Untuk bisa sampaikan apa saja. Karena seorang sahabat biasanya akan cerita apa saja kepada sahabatnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Suami dan istri biarkan selalu menjadi sahabat seumur hidupnya. Ayat yang ke-19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara, keberhasilan atau kemenangannya tidak membuat dia lupa Tuhanlah sumber kemenangannya. Dia berkata, aku telah memintanya daripada Tuhan. Artinya jikalau Anda mengalami situasi-situasi yang diangkat oleh Tuhan, jangan lupa kepada pihak yang mengangkat Anda, yaitu Tuhan. Kemenangannya Hana justru dipakai untuk meneguhkan kemuliaan Tuhan dan menjadi sukacita bagi keluarganya. Hidup seorang istri yang bijaksana itu adalah hidup seorang istri yang selalu penuh dengan DNA Tuhan di sepanjang hidupnya, terutama di dalam keberhasilan-keberhasilannya. Keberhasilannya selalu dipersembahkan kepada kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ayat 21. Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya,
Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Ayat 23. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. 24. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun. 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Bapak Ibu Saudara, istri itu punya pengaruh di dalam keputusan suami. Maka pastikan Anda terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Karena kadangkala keputusan istri amat sangat berpengaruh kepada keputusan suaminya. Ingat peristiwanya Adam dan Hawa. Salah memberi pengaruh kepada suaminya, maka Hawa dan juga Adam sama-sama jatuh di dalam dosa. Para istri-istri, Anda itu pembisik yang sangat powerful buat suami Anda. Ingat ceritanya Esther. Raja Ahasiweros itu membuat keputusan yang begitu penting oleh karena bisikan dari Esther. Kata orang, kalau kita mau berhasil di dalam dealing bisnis dengan seorang bapak, yang pertama kali harus didekati adalah bukan manajernya, bukan direkturnya, tetapi istrinya. Karena istri itu begitu penting. Dan biasanya suara istri itu berpengaruh bagi para bapak-bapak. Istri itu punya pengaruh di dalam keputusan suami, maka pastikan oleh karena Anda punya pengaruh yang besar, pastikan Anda terus bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya pada waktu Anda menjadi pembisik buat suami Anda, apa yang Anda bisikkan itu selalu menjadi kehendak Tuhan. Kepekaan intuisi seorang istri, sebaiknya suami juga mari sama-sama kita mendengar dan memperhitungkannya. Di dalam rumah tangga ada satu kemampuan yang harus kita terus kembangkan dan semakin memperbesar kemampuan itu. Yaitu adalah mendengar. Cepat mendengar, lambat bicara. Itulah kenapa telinga kita diberi 2, mulut hanya 1. Kalau istri Anda menyampaikan pandangannya, jangan langsung cepat-cepat Anda berkata, kamu nih tahu apa sih? Aku nih yang kerja di situ bertahun-tahun, kamu gak tahu apa-apa. Saudara, kadangkala Tuhan bisa bicara melalui istri Anda. Tuhan bisa menjagai keputusan kita dari suara istri kita. Oleh karena itu kalau istri Anda berkata sesuatu pada para suami-suami, dengarkan. Jangan cepat-cepat Anda berkata, sudahlah kamu diam saja. Tetapi coba latih untuk mendengar terlebih dahulu dan memikirkan dan merenungkannya. Si Elkana melakukannya. Pada waktu si Hana berkata, kayaknya aku enggak ikut kamu deh. Kayaknya aku dapatkan begini. Dan coba Anda perhatikan Elkana mendengarkan dan memperhitungkan. Karena seorang istri sekali lagi biasanya punya kepekaan di dalam intuisinya. Itu kekuatan bagi seorang wanita. Pakailah kepekaan intuisi seorang wanita untuk menjadi penolong buat suaminya. Tapi komunikasikan dengan baik, minta restu dan hormati tetap keputusan suami. Kalau suami berkata tidak, ikuti dia. Karena dia adalah pemegang keputusan di dalam keluarga kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti nalurinya mengandung, sakit bersalin dan melahirkan, resikonya nyawa. Tetapi wanita itu terlatih rela berkorban untuk memberi yang terbaik bagi keluarganya. Para suami,
perhitungkan itu di dalam kehidupan istri Anda. Istri Anda itu adalah satu pihak yang begitu banyak melakukan banyak hal pengorbanan buat Anda. Para pria tidak akan sanggup untuk merasakan sakitnya bersalin, katanya begitu. Katanya begitu. Oleh karena itulah kenapa yang mengandung itu wanita. Karena wanita biasanya lebih tahan menahan sakit. Pria-pria kalau harus mengandung 9 bulan, dijamin katanya gak akan sanggup, apalagi melahirkan. Oleh karena itu, pria-pria harusnya menyadari, bukan hanya sekedar itu sudah menjadi takdir bagi seorang istri, tetapi pahamilah di dalam sisi yang berbeda bahwa dengan situasi yang memang Tuhan ciptakan begitu, Anda harus semakin menyadari dan menghargai istri Anda. Bahwa ternyata istri Anda itu adalah betul-betul penolong bagi Anda. Anda gak akan bisa sanggup hidup tanpa keberadaan istri Anda di sisi Anda. Para suami-suami, katakan kepada istri Anda, thank you ya kamu ada di dalam kehidupanku. Suami-suami ayo colek istrinya, thank you ya kamu ada dalam kehidupanku. Ayat 26. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka, yaitu Hana, Elkana dan Samuel kecil itu di sana menyembah kepada Tuhan. Para istri dengarkan baik-baik. Kalau Anda ingin anak-anakmu maksimal di dalam panggilan hidupnya, berani untuk serahkan anak-anak kepada rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu adalah penjagaan sekaligus warisan terbaik yang bisa diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Anda bisa membayangkan betapa Hana ini menginginkan seorang anak. Tetapi setelah anak Tuhan memberikannya kepada dia bahkan tidak segan-segan untuk membawa anak yang sudah dinanti bertahun-tahun untuk dibawa ke dalam pemakaian Tuhan. Orang tua, jikalau Anda ingin anak-anak Anda dijagai dengan baik, bawa anak-anak Anda untuk di dalam pemakaian Tuhan. Pemakaian Tuhan, panggilan Tuhan, melayani Tuhan, itu adalah tempat di mana anak-anak akan pasti aman dan di dalam penjagaan Tuhan. Saudara, Anda bisa melihat, Anda bisa mengambil sebuah hikmat dari perasaannya Hana yang pada waktu itu dia mengharapkan seorang anak. Udah bertahun-tahun bahkan di masa tuanya dia mengharapkan seorang anak. Tetapi pada waktu anak itu diberikan, dia tahu kemana dia harus membawa anak ini supaya anak ini bertumbuh di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Saya tidak sedang berbicara untuk mendorong anak-anak Anda semua untuk jadi hamba Tuhan, enggak. Tetapi bawalah senantiasa kasih contoh kepada anak-anak Anda, para istri, para mama, untuk anak-anak Anda selalu ada di dalam pemakaian Tuhan. Antarkan ke Eagle Kid, antarkan ke AOG. Kalau perlu tungguin, luangkan waktu sungguh-sungguh daripada Anda membawa anak-anak Anda di dalam hal-hal yang mungkin agak kurang bermanfaat di dalam kehidupannya. Mendingan Anda bela-belain untuk membawa ke dalam rumah Tuhan. Para istri yang bijaksana, menjadi istri yang bijaksana, bagaimana seharusnya? 1, 2, 3 Anda bisa membawa pulangnya sebagai poin-poin yang Anda akan bisa bawa pulang. Yang pertama, istri yang bijaksana harusnya bagaimana? Dia adalah wanita yang kuat. Situasi tidak menghancurkannya. Karena kekuatan dan sukacitanya terletak pada persekutuannya dengan Tuhan.
Anda ingin tumbuh terus menjadi seorang istri, seorang mama yang bijaksana, letakkan rasa aman Anda di dalam Tuhan. Kekuatan dan sukacitamu itu ada di dalam persekutuan Anda dengan Tuhan. Itulah kenapa biasanya istri-istri suka berdoa. Tetapi saya izinkan saya juga berdoa, saya juga bicara. Para ayah, para suami, jangan ketinggalan. Jangan menyerahkan urusan doa kepada istri. Tiang doa sesungguhnya itu harusnya ada di tangan suaminya. Ya. Lalu yang kedua, istri yang bijaksana itu bagaimana? Karena pengaruh seorang istri itu besar, pastikan Anda menjadi pengaruh yang membawa keluarga dalam kebenaran. Kalau Anda harus kompak, kompaklah dalam perkara yang berkenan kepada Tuhan. Anda jangan kompak dengan suami kalau Anda tahu itu adalah kekompakan yang melawan kehendak Tuhan. Belajar dari Ananias dan Safira. Kalau ada sebuah situasi di mana Anda harus kompak, maka pastikan kekompakan Anda itu adalah di dalam kebenaran. Ingat, para istri itu punya pengaruh yang begitu besar untuk membuat keputusan suami bisa berubah. Oleh karena itu pastikan Anda membawa pengaruh yang terus membawa keluarga Anda di dalam kebenaran. Jadilah penolong buat suami. Suami perhitungkan pertimbangan istri karena dia adalah penolongmu yang diberikan Tuhan kepadamu. Lalu yang ketiga, istri yang bijaksana itu bagaimana? Istri yang bijaksana adalah istri yang sukacitanya adalah apabila melihat anak-anak dan keluarganya bertumbuh di dalam Tuhan. Di tengah segala kesibukan yang ada, jangan pernah lewatkan dan jangan pernah kehilangan momentum untuk membawa anak-anak Anda bahkan keluarga Anda. Istri harus menjadi pengingat, menjadi alarm supaya seluruh keluarganya senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Ajari anak-anak untuk berdoa, ajari anak-anak untuk mengandalkan Tuhan, ajari anak-anak untuk kerasan diam di dalam hadirat Tuhan sepanjang hidupnya. Saya minta tim PAW bisa naik ke atas panggung. Bapak Ibu Saudara, firman yang saya sampaikan sederhana pastinya, ini mengulang-mengulang saja. Tapi saya percaya jikalau ada hal yang diulang, maka Tuhan pasti menganggap itu adalah sesuatu yang penting. Dan Anda harus mendengarkan dan Anda harus belajar lagi dan merenungkannya kembali. Izinkan di ibadah yang hari ini khusus, saya berbicara secara khusus kepada para wanita. Anda yang sudah menikah terutama, tetapi Anda yang belum menikah pun ini akan bermanfaat buat Anda. Untuk menuntun Anda bagaimana mempersiapkan diri Anda sedemikian rupa, supaya siap menjadi seorang istri yang baik, sekaligus menjadi seorang mama yang bijaksana buat anak-anaknya. Istri yang bijaksana, mama yang bijaksana itu bagaimana? Yang pertama, dia adalah wanita yang kuat. Situasi tidak pernah menghancurkannya karena kekuatan dan sukacitanya terletak pada persekutuannya dengan Tuhan. Lalu yang kedua, istri dan mama yang bijaksana itu apa? Ingat, istri itu punya pengaruh yang begitu besar. Pastikan kalau Anda punya pengaruh yang begitu besar bagi keluarga Anda, bagi suami Anda, bagi kehidupan anak-anak Anda, maka pastikan membawa pengaruh di dalam kebenaran kepada seluruh keluarga Anda. Oleh karena itu jangan stop bertumbuh, teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, istri dan mama yang bijaksana itu bagaimana? Adalah istri dan mama yang sukacitanya adalah melihat anak-anak dan keluarganya senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Saya mengundang untuk Anda semua bisa bangkit berdiri. Firman Tuhan sudah selesai. Mari kita renungkan firman Tuhan dan mari kita tundukkan kepala. Mari mendengarkan Roh Kudus bicara apa dalam hidup Anda, dalam hati Anda. Sama-sama nyanyikan lagu ini. Satu-satunya
andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sewaktu tadi saya di bawah, pada waktu menyembah sebelum naik ke atas mimbar, Tuhan berbicara di dalam hati saya, tapi izinkan saya taat dan ingin menyampaikan kepada Anda. Saya berdoa sih gak ada, tapi jikalau ada maka pasti gak kebetulan. Tuhan ingatkan di dalam hati saya, apakah mungkin di antara Anda ada wanita-wanita yang hari ini sedang menghadapi masa-masa sulit di dalam rumah tangganya. Oleh karena itu tadi saya minta kepada PAW, lagunya bukan lagu yang saya minta. Saya revisi lagunya, lagu yang barusan tadi kita nyanyikan. Karena saya pikir tadi di waktu saya menyanyikan lagu ini, sepertinya Tuhan taruh di dalam hati saya sebuah beban untuk berdoa buat Anda yang hari-hari ini menghadapi masalah-masalah yang mungkin gak mudah bagi Anda. Anda mungkin sudah menghadapinya bertahun-tahun. Ada masalah-masalah di dalam kehidupan rumah tangga Anda, secara khusus di dalam kehidupan rumah tangga Anda. Mungkin rumah tangga Anda hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Izinkan untuk saya dan para pemimpin-pemimpin yang ada sama-sama ingin berdoa dan mendukung Anda di dalam doa. Ya, bagi Anda yang apa yang saya maksudkan, jangan ragu, jangan lihat kanan kiri, maju saja. Kami ada untuk mendoakan Anda sebagai keluarga rohani, sebagai orang-orang yang ingin menjadi orang-orang yang ingin merasakan apa yang Anda rasakan. Pergumulan Anda adalah pergumulan kami, kepedihan Anda adalah kepedihan kami. Jikalau ada, saya berdoa tidak ada dalam nama Tuhan Yesus. Semua dalam masa-masa dan rumah tangga yang berbahagia. Tapi jikalau ada, jangan ragu melangkah ke depan. Saya rindu berdoa buat Anda. Anda adalah wanita yang hebat, Anda adalah wanita yang kuat, Anda adalah wanita yang bijaksana. Tetapi hati Anda butuh disembuhkan, hati Anda butuh dipulihkan. Supaya Anda masih terus bisa kuat menjadi pengaruh yang baik dan menjaga seluruh keluarga Anda. Meskipun keluarga dan pernikahan Anda sedang tidak baik-baik saja. Tetapi saya percaya ada seorang wanita yang begitu kuat taruh pengharapannya di hadapan Tuhan. Maka melalui kehadiran Anda lah keluarga Anda akan dipulihkan. Jikalau ada, saya mengundang altar ini terbuka buat Anda. Silakan Anda maju ke depan. Sama-sama tundukkan kepala, nyanyikan lagu ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumberku. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Ada yang lainnya? Mari jikalau ada yang lainnya, saya mengundang dengan kasih untuk Anda bisa maju ke depan. Dan yang sudah maju di depan, tolong segera doakan mereka. Peluk dan doakan. Peluk dan doakan mereka. Para pemimpin, para pendoa, silakan maju. Peluk mereka, berikan mereka pelukan. Berikan mereka pelukan dan doakan mereka. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
ada pengharapan, ada kekuatan, ada pemulihan yang Tuhan sediakan. Jadilah kuat, jadilah wanita yang teguh di dalam kebenaran. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Tetap stay. Jangan keluar dulu. Tetap stay. Sumber kekuatan, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Ada satu bagian yang harus Anda lakukan dan itu bagian yang paling penting. Yaitu adalah melepaskan pengampunan. Karena pengampunanmu itu akan mengundang pembelaan Tuhan hadir dalam hidupmu. Saya beri waktu untuk Anda berdoa di dalam hadirat Tuhan. Doakan suami Anda. Doakan keluarga Anda. Sebutkan namanya, lepaskan pengampunan. Bahkan lepaskan kata-kata berkat buat mereka. Lihat dan buktikan Tuhan yang akan berperkara menjadi pembela atas apa yang Anda gumulkan hari-hari ini. Dan Tuhan akan membuka jalan keluar buat Anda. Yes, jangan tergesa-gesa. Berdoa, bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Dengan lembut nyanyikan. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan dengan iman. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Aku berdoa terutama buat Anda yang ada di depan. Hari ini Tuhan mengutus engkau kembali ke dalam keluargamu. Jadilah terang dan jadilah berkat buat mereka. Tetap tunjukkan kasih, jangan korting kasihmu kepada mereka. Saya tahu gak mudah, tapi itu adalah bagian kita. Dan lihat Tuhan akan berperkara. Tuhan, hamba berdoa, pulihkan dan selamatkan rumah tangga mereka. Pulihkan dan selamatkan anak-anak mereka. Biarkan mereka akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang terhilang akan dikembalikan. Yang pergi akan dikembalikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengerti kedalaman isi hatimu. Tuhan mengerti apa yang engkau rasakan. Tuhan bahkan ikut merasakan apa yang engkau rasakan. Tetap memilih untuk percaya. Tetap hidup di dalam kasih. Dan kembali jadi berkat buat keluargamu. Karena orang yang jadi berkat tak akan berubah apapun yang terjadi. Seperti Hana, apapun yang terjadi, Hana tetap berdiri memutuskan untuk jadi berkat buat keluarganya. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Berkati mereka, pulihkan mereka, campur tangan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus,
Satu-satunya yang ku andalkan.